Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arpa dari Prodi PIPS 2 semester 6. Nah, tujuan video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep penelitian tindakan kelas dan solusi apa yang bisa diberikan pada masa COVID-19 saat ini. Nah, baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep penelitian tindakan kelas itu sendiri. Konsep dari penelitian tindakan kelas dikembangkan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap problem sosial. Penelitian tindakan kelas diawali oleh suatu kajian terhadap suatu masalah secara sistematis. Nah, hasil kajian-kajian di dalam hal-hal tersebut mengarahkan kepada 3 proses. Proses yang pertama itu untuk memperbaiki suatu praktik di dalam penelitian, dan yang kedua itu untuk mengembangkan profesional di dalam arti meningkatkan pemahaman para praktek terhadap praktek yang dilaksanakannya pada lapangan, dan yang ketiga itu memperbaiki keadaan untuk situasi di mana praktik tersebut dilakukan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang perencanaan dan hal apa yang harus disediakan ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama itu kita juga harus menyediakan tempat, waktu, maupun itu subjek. Yang kedua itu model PTK apa yang akan saat kita melakukan penelitian, dan yang ketiga itu ada jumlah siklus. Nah, maksud jumlah siklus itu seberapa kali kita melakukan penelitian di tempat yang ingin kita teliti itu, dan yang keempat materi ajar atau materi apa yang ingin kita paparkan di saat kita melakukan penelitian itu. Ada juga yang namanya media atau sumber belajar. Media ini juga sangat dibutuhkan untuk sebagai penyongsong minat belajarnya tempat penelitian kita misalnya penelitian kita di sebuah sekolah, maka itu media pembelajaran itu sebagai penyongsong minat belajar siswa yang kita ajarkan. Terakhir itu ada namanya daftar hadir. Sebetulnya daftar hadir ini hanya sebuah formalitas saja, namun daftar hadir ini hanya untuk melengkapi melengkapi struktur yang telah kita atur atau tema-tema. Baiklah, yang terakhir ada namanya daftar hadir. Daftar hadir ini kalau menurut saya ini hanyalah formalitas saja. Kenapa saya bilang formalitas? Karena daftar hadir ini hanya untuk melengkapi struktur-struktur yang telah kita atur sebelumnya. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa solusi bagaimana caranya untuk bisa melakukan suatu tindakan kelas dalam keadaan seperti sekarang ini, pandemi atau COVID-19. Nah, ingat keadaan sekarang dengan globalisasi dunia, maka kecanggihan teknologi tidak usah diragukan lagi. Maka dari itu solusinya kita bisa membangunkan komunikasi yang terbuka dengan anak. Nah, ini menjadi sebuah dorongan untuk anak-anak agar bisa solusi yang paling penting yang harus kita lakukan yaitu melakukan pendekatan. Nah, dengan pendekatan ini kita akan mengetahui hal-hal apa yang ingin kita teliti tersebut. Maka dari itu wajibnya kita melakukan pendekatan terlebih dahulu, walaupun mengingat keadaan sekarang harus melalui online atau dengan kata lain virtual. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.